Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat sehat diberikan kesehatan ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8, yaitu tentang sistem gerak pada hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan di awal video tadi, bahwasanya pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada hewan, yaitu materi pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya ya. Salah satu sifat makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan itu juga merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, hewan itu bergerak dengan berbagai cara, yaitu ada yang berjalan, kemudian ada yang terbang, contohnya burung, kemudian ada yang berlari, terus ada yang merayap, contohnya cicak, kemudian ada yang berenang, contohnya ikan. Nah, sekarang hewan itu bergerak untuk apa sih? Nah, hewan itu bergerak untuk tujuan antara lain yang pertama melindungi diri atau mencari mangsa. Nah, hewan itu ada hewan darat, ada hewan darat, kemudian ada hewan di air, contohnya ikan, kemudian ada hewan yang ada di udara. Nah, hewan darat itu bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Sedangkan hewan di air, contohnya ikan, itu bergerak menggunakan sirip. Kemudian hewan di udara, contohnya burung, itu terbang menggunakan sayap. Nah, hewan darat itu contohnya kuda. Kuda itu kan bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Terus kalau hewan di udara itu contohnya burung. Nah, burung ini bergerak menggunakan sayap. Dan ikan itu bergerak menggunakan sirip. Nah, gerak hewan itu terbagi menjadi tiga kategori. Nah, yang pertama adalah gerak hewan di air, kemudian gerak hewan di udara, terus yang ketiga gerak hewan di darat. Yang pertama adalah gerak hewan di air, contohnya ikan. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan. Bentuk tubuh ikan yang streamline itu berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar itu berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Jadi ekor dan siripnya itu berfungsi untuk ikan itu berenang atau mendorong gerakan ikan itu di dalam air. Ikan itu dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik, yaitu yang pertama, sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerakan naik turun, dan yang kedua memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Dan yang ketiga, sebagian besar menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri, dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Dan yang keempat, ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah itu cocok untuk hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, itu tadi penjelasan gerak hewan di air. Dan selanjutnya yang kedua adalah gerak hewan di udara. Contohnya adalah burung. Nah, hewan-hewan yang terbang di udara itu dengan cara unik. Nah, tubuh-tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi ke bawah. Jadi gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat dengan menggunakan sayapnya, yaitu dengan cara mengepakkan sayap. Prinsip yang sama itu diterapkan juga pada pesawat terbang. Jadi prinsip pada burung itu juga diterapkan pada pesawat terbang. Khususnya pada pesawat terbang yang bersayap bentuk
bersayap bentuk airfoil. Airfoil itu bentuknya seperti ini. Nah, sayap burung itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang, dada, dan otot yang kuat. Nah, bentuk sayap airfoil itu contohnya, bentuknya itu pada gambar ini, membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nah, saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Seperti itu. Jadi, bagian atas sayap ini itu udaranya lebih cepat daripada bagian bawah. Nah, sehingga akan menghasilkan dorongan ke bawah dan akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas seperti itu. Kemudian adalah gerak hewan di darat. Contohnya adalah kuda, terus kerbau, terus sapi, kemudian ayam, terus kijang, citah, dan masih banyak lagi. Nah, hewan darat itu kecenderungan hewan yang hidup di darat itu adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia itu adalah kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, contoh hewan darat itu ada gajah, kerbau. Nah, contohnya gajah dan kerbau itu memiliki massa tubuh yang besar. Nah, akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau itu harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Jadi tenaganya juga harus besar. Gitu. Terus selanjutnya contoh hewan darat yang lain itu ada kuda, kemudian citah, terus kijang. Nah, kuda, citah, dan kijang itu memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun kijang dan citah yang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan citah memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang lebih ramping tersebut mengakibatkan kijang dan citah pada saat berlari itu lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Jadi kalau dibandingkan kijang sama kuda itu larinya itu lebih cepat daripada kijang, karena kijang itu kan memiliki elastisitas yang tinggi dan bentuk kaki yang lebih ramping. Nah, ya, pada saat kijang itu berlari itu kan lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Nah, pada saat meluncur di udara itu kan gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang itu dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu tadi penjelasan materi tentang sistem gerak pada hewan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa gerak pada hewan itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian baca kembali materi yang ada di modul, dan kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul dengan sebaik mungkin ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video. Nah, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Tetap semangat dan teruslah belajar ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sistem gerak pada hewan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa gerak pada hewan itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Nah, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak videonya ya. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan di awal video tadi, bahwasanya pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, sistem gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada gerak endonom, gerak higroskopis, gerak mesionom. Yang pertama ada gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsang dari luar. Contoh dari gerak endonom itu adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma. Itu pada sel daun Hydrilla verticillata. Contohnya ada di gambar samping ini. Ini adalah gerakan dari sitoplasma, bergerak searah jarum jam. Itu pada sel daun Hydrilla verticillata. Yang selanjutnya adalah gerak yang kedua, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contoh dari gerak higroskopis itu adalah merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Dan contoh yang lain adalah terbukanya buah cemara, seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Selanjutnya yang ketiga ada gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak tropisme, kemudian yang kedua gerak nasti, terus yang ketiga adalah gerak taksis. Untuk penjelasan gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang dari luar. Jika arah gerak tumbuhan mendekati rangsang, disebut gerak tropisme positif, tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang, disebut gerak tropisme negatif. Dan yang kedua ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dan yang ketiga, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak tropisme itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama geotropisme, dan yang kedua hidrotropisme,
yang ketiga tikmotropisme, yang keempat fototropisme, yang kelima hemotropisme. Nah, untuk penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif itu arah gerak akar selalu menuju pusat bumi. Contohnya di sini, pada gambar ini. Yang ke bawah itu adalah geotropisme positif, sedangkan yang ke atas itu adalah geotropisme negatif. Kenapa dikatakan negatif? Dikatakan geotropisme negatif karena arah gerak tumbuh batangnya selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi. Di sini gerak batangnya itu selalu menjauhi pusat bumi atau selalu ke atas. Arah gerak bagian tumbuhan baik akar maupun batang tersebut karena pengaruh gravitasi. Dan yang kedua ada hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Contoh dari hidrotropisme adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber air. Contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh akar yang bergerak menuju ke sumber air. Nah, tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air itu dinamakan dengan hidrotropisme. Hidro itu air. Kemudian yang ketiga ada tikmotropisme. Tikmotropisme itu adalah gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang sentuhan dengan rambatannya baik berupa benda mati atau tumbuhan lain. Contohnya adalah gerak membelitnya ujung sulur kacang panjang pada tempat rambatnya. Contohnya ini pada gambar ini. Nah, gambar ini adalah contoh dari tikmotropisme. Di sini ujung sulur kacang panjang ini membelit besi. Nah, ini adalah contoh dari tikmotropisme. Dan selanjutnya ada fototropisme. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerak ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi kalau ke arah datangnya cahaya itu dinamakan dengan fototropisme positif. Sedangkan akar itu bersifat fototropisme negatif karena menjauhi cahaya. Kalau yang menjauhi titik rangsang itu positif, kalau yang mendekati titik rangsang itu positif, sedangkan yang menjauhi itu adalah negatif. Kalau mendekati titik rangsang itu positif, kalau menjauhi titik rangsang itu negatif. Nah, di sini kan daunnya itu kan mendekati cahaya, berarti ini dinamakan fototropisme positif, sedangkan akarnya ini menjauhi cahaya, berarti dinamakan fototropisme negatif. Pokoknya kalau yang mendekati rangsang itu positif, kalau yang menjauhi rangsang itu negatif. Dan selanjutnya ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Contohnya adalah gerakan buluh serbu sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Contoh yang lain adalah gerak ujung akar menuju ke lapisan tanah yang kaya unsur hara dan gerak akar napas menuju ke tempat yang cukup kandungan oksigen.
Nah, di sini bisa dilihat di gambar, ini perbandingan antara pot yang berisi tumbuhan yang disiram dengan air sabun, kemudian pot satu lagi ini air dan diberi pupuk. Oke. Ini yang diberi sabun setelah beberapa hari bisa dilihat ini menjauhi itu menjauhi rangsangan dari bahan kimia. Air sabun kan bahan kimia. Sedangkan untuk yang B ini mendekati. Kalau yang menjauhi itu dinamakan gerak kemotropisme negatif, sedangkan kalau yang menjauhi itu adalah gerak kemotropisme positif. Oke, selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama niktinasi, kemudian yang kedua fotonasti, yang ketiga seismonasti, yang keempat termonasti, dan yang kelima adalah nasti kompleks. Yang pertama niktinasi. Niktinasi adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Contohnya adalah menutupnya daunan toro saat malam hari. Nah, contoh lain ini adalah gerak tidur pada jenis tanaman polong-polongan. Jika kalian perhatikan pada saat malam hari itu ada daun yang seolah-olah menutup. Nah, itu adalah contoh dari gerak niktinasi, yaitu rangsangan dari lingkungan yang terjadi pada malam hari. Dan yang kedua itu adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti tumbuhan akibat rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa pada sore hari. Nah, ini adalah bunga pada pagi hari, sedangkan yang bagian kanan ini adalah bunga pada pukul 4. Kenapa dinamakan bunga pukul 4? Karena mekarnya itu pada jam 4 sore. Oke, selanjutnya ada seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica saat disentuh. Tentunya kalian pas waktu kecil pasti pernah main yang menyentuh putri malu. Pada saat putri malu itu disentuh, itu pasti akan langsung menutup. Dan selanjutnya ada yang keempat adalah termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya adalah bunga tulip yang selalu mekar di musim semi. Dan yang kelima ada nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia atau protein dan gula. Selanjutnya gerak taksis. Jadi gerak taksis itu terbagi menjadi 2, yaitu kemotaksis dan yang kedua adalah fototaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan lumut. Nah, contohnya pada gambar ini. Dan yang kedua, fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Contohnya adalah gerak kloropas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Contohnya pada gambar.
Nah, itu tadi penjelasan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahwa gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada gerak endonom, gerak higroskopis, kemudian gerak tesionom. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, gerak tesionom itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada gerak tropisme, gerak nasti, kemudian ada gerak taksis. Nah, kesimpulan yang ketiga, gerak tropisme itu terbagi menjadi empat, yaitu ada geotropisme, kemudian yang kedua hidrotropisme, yang ketiga pigmotropisme, kemudian yang keempat fototropisme. Kemudian kesimpulannya selanjutnya, gerak nasti itu terbagi menjadi lima, yaitu yang pertama niklinasi, kemudian yang kedua fotonasti, yang ketiga seismonasti, dan yang keempat termonasti. Dan yang kelima adalah nasti kompleks. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya bahwa gerak taksis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kemotaksis dan yang kedua adalah fototaksis. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video. Tetap semangat dan teruslah belajar ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Baik, cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.